Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan metode penelitian promosi kesehatan yang beranggotakan Bastiar, Dwi Oktaviani, Depi, Irfan Fahriza, Jeki Ahmad, Ozi Juliar Viko, dan Tri Oktavia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan seseorang untuk meningkatkan kontrol dan meningkatkan kesehatannya. Sedangkan menurut WHO, promosi kesehatan merupakan suatu proses yang bertujuan memungkinkan individu untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri. Selanjutnya yaitu adalah definisi metode dalam promosi kesehatan. Metode merupakan cara yang teratur atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Metode promosi kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan secara optimal. Semua metode akan baik bila digunakan secara tepat, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Metode dan teknik promosi kesehatan merupakan suatu kombinasi antara cara-cara atau metode dan alat bantu atau media yang digunakan dalam setiap pelaksanaan promosi kesehatan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan metode promosi kesehatan. Adapun beberapa metode promosi kesehatan yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan pelaksanaan promosi kesehatan, di antaranya yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan dengan cara ceramah, kerja kelompok, seminar, dan kampanye. Yang kedua, menambah pengetahuan seperti menyediakan informasi one-to-one teaching atau mengajar perseorangan atau yang lebih kita kenal dengan kata privat. Kampanye, media massa, dan seminar. Yang ketiga, self-improving, yaitu meningkatkan kemampuan diri untuk mengambil keputusan dengan cara kerja kelompok, latihan training, stimulasi, dan metode pemecahan masalah. Yang keempat, mengubah kebiasaan seperti mengubah gaya hidup individu serta latihan keterampilan dan metode debat. Yang kelima, mengubah lingkungan seperti bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan masalah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran promosi kesehatan. Yang pertama, individu. Dalam promosi kesehatan, metode yang bersifat individu ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Metode sasaran ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, seperti kunjungan rumah, telepon, dan surat menyurat. Kemudian pendekatan metode individu ini terdiri dari bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling. Dengan cara ini kontak antara klien dan petugas lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat digali atau dibantu penyelesaiannya. Kemudian interview atau wawancara. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran dan pengertian yang kuat tentang informasi yang diberikan. Kemudian kelompok. Dalam memilih metode kelompok harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Untuk kelompok yang besar, metodenya berbeda dengan kelompok yang kecil. Efektivitas suatu metode akan tergantung pada besarnya
sasaran promosi kesehatan. Kelompok yang besar adalah apabila pesertanya lebih dari 15 orang. Kemudian kelompok yang kecil apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang. Adapun contoh dari kelompok ini diskusi kelompok, kemudian brainstorming, kemudian snowballing, kemudian buzz group, kemudian role play, kemudian permainan simulasi, ceramah, dan seminar. Kemudian sasaran massa. Metode promosi kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Dengan demikian, cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Oleh karena sasaran promosi ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Maka pesan-pesan kesehatan yang akan disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa tersebut. Contohnya adalah tulisan di majalah atau surat kabar, kemudian ceramah umum, media massa, pidato, film atau sinetron, simulasi, dan billboard. Selanjutnya, metode dan teknik penyuluhan berdasarkan promosi kesehatan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, ada beberapa metode dan teknik promosi kesehatan berdasarkan indera penerima, yang dimana metode ini sendiri terdiri dari metode yang disampaikan lewat penglihatan, metode yang disampaikan lewat pendengaran, dan metode yang disampaikan lewat berbagai macam indera secara kombinasi. Sedangkan untuk teknik dalam penyuluhan promosi kesehatan sendiri terdiri dari teknik komunikasi informatif, teknik komunikasi persuasi, dan teknik komunikasi korsif. Teknik komunikasi informatif. Dalam hal ini, teknik komunikasi informatif merupakan proses penyampaian pesan yang sifatnya memberitahu atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Komunikasi ini sendiri dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, misalnya melalui papan pengumuman, pertemuan-pertemuan kelompok, dan juga media massa. Untuk arus komunikasi informatif sendiri digunakan untuk penyuluhan yang terjadi adalah searah. Kemudian teknik komunikasi persuasi. Teknik komunikasi persuasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah persuasion. Berasal dari kata lain persuasion yang secara harfiah berarti hal membujuk, hal mengajak, atau meyakinkan. Komunikasi persuasif mempunyai batasan, yaitu unsur-unsur sebagai berikut. Situasi upaya mempengaruhi kognitif seseorang untuk mengubah sikap khalayak melalui pesan lisan dan tertulis serta dilakukan secara sadar. Selanjutnya, teknik komunikasi korsif. Dalam hal ini, teknik komunikasi korsif merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan cara yang mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu media promosi kesehatan. Sebelumnya, apa sih itu media promosi kesehatan? Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif atau ke arah yang lebih baik terhadap kesehatan. Penyuluhan adalah proses penyebar luasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni. Media promosi kesehatan atau media penyuluhan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah yang lebih positif terhadap kesehatan. Adapun peran dari media tersebut, yang pertama yaitu media dapat mempermudah penyampaian informasi.
Yang kedua, media dapat menghindari kesalahan persepsi. Yang ketiga, media juga dapat memperjelaskan informasi. Dan yang keempat, media dapat mempermudah pengertian. Jenis-jenis dari media promosi kesehatan yang pertama yaitu media cetak. Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambaran atau foto dalam tata warna. Yang termasuk dalam media ini adalah booklet, leaflet, selembaran, lembar balik, rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster, foto yang mengungkapkan informasi tentang kesehatan. Yang kedua yaitu media elektronik. Media ini merupakan media yang bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar, dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. Yang termasuk dalam media elektronik ini yaitu televisi, radio, video film, CD, VCD, internet seperti komputer dan modem, serta SMS. Media yang ketiga yaitu media luar ruangan. Media menyampaikan pesannya di luar ruangan, bisa melalui media cetak maupun elektronik. Misalnya, papan reklam, spanduk, pameran, banner, dan televisi layar lebar, umbul-umbul yang berisi pesan, slogan, ataupun logo. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.